Jadi atas permintaan daripada rekan-rekan semua, rekan-rekan pers yang akan menanyakan perihal persidangan tadi, silakan kalau memang ada suatu pertanyaan, karena memang saudara sendiri sudah mendengarkan apa menjadi putusan. Jadi silakan monggo kalau ada pertanyaan. Pak, terkait 20 tahun sidangnya Harvey, izin tolong sebutkan nama Pak, dari mana itu katanya ya? dari Trans 7 izin terkait 20 tahun sidangnya Harvey seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Dan saudara sudah tahu bahwa saudara Harvey itu dakwaannya adalah pasal 2 dan pasal 3 PPU ya, pasal 2 tadi itu. Tentunya pasal 4. Sedangkan tuntutan yaitu adalah terbukti primer pasal 2 dan pasal 4, tuntutan 12 tahun, denda 1 miliar, subsidi 1 tahun, uang pengganti 200 miliar itu tuntutan. Putusan PM-nya adalah 6 tahun 6 bulan, subsidi sama ya 6 bulan, 210 miliar, subsidi 2 tahun. Sedangkan putusan pengadilan tinggi adalah 2 tahun, 20 tahun, denda 1 M, subsidinya 8 bulan, uang pengganti 420 miliar, subsidi 10 tahun. Pertanyaannya kenapa menjadi 10 tahun? Demikian menjadi 20 tahun. Ya betul Pak. Ya tentunya karena itu kewenangan dari majelis hakim setelah dengan pertimbangan dari segala aspek, maka menganggap bahwa putusan PN dan tuntutan itu terlalu rendah, sehingga majelis hakim menganggap yang dipandang adil adalah sebesar sebagaimana yang diputuskan. Dan hartanya Pak turut disita juga atau seperti apa Pak? Apanya? Harta. Hartanya semuanya disita ya, dan ini kalau memang nanti tidak bisa itu artinya sudah seperti itu. Jadi kalau dia tidak bisa membayar uang pengganti sebesar mana yang ditentukan yaitu 420 miliar, maka harganya akan diambil disita terus sebagai bayar uang pengganti. Izin Pak, terkait hartanya itu apa aja, dan kan kemarin pas kesaksian Sandra Dewi bilang bahwa tas-tas yang diperoleh, tas-tas mewahnya itu adalah tas dari hasil kerja kerasnya Sandra Dewi di dunia entertain. Nah, tas mewahnya ini yang berhasil didapatkan di dunia entertain itu apakah nanti patut disita juga atau seperti apa kalau misalnya dia nggak bisa mengganti uang subsidi tersebut? Kalau untuk secara detail sebagai barang bukti yang mana disita tentunya sudah disampaikan dari tadi ya majelis hakim, dan itu sifatnya itemnya banyak sekali. Ya, apakah tas masuk di situ atau tidak, saya belum tentunya saudara yang mendengar kan. Secara global bahwa itu 420 miliar itu ya, barangnya apa yang disita itu akan dijual lelang atau printing tidak bisa mengganti itu semua. Yang mulia, izin kalau kita cermati di persidangan tadi di pertimbangannya kan majelis hakim menggunakan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemindahan pasal 2 dan pasal 3, di mana Perma itu tidak digunakan oleh majelis hakim pengadilan tipikor. Nah, mungkin bisa jelaskan yang mulia maksudnya apakah ada alasan atau dari pihak PT bahwa emang Perma itu emang seharusnya digunakan dalam majelis pasal 2 dan pasal 3 ini? Ya itu memang Perma itu adalah sebagai salah satu pedoman ya, dan tentunya menjatuhkan putusan tidak seharusnya berpedoman pada suatu Perma. Jadi akan mempertimbangkan yuridisnya, keadaan sosiologisnya, dan salah satunya adalah Perma itu. Sehingga tidak semata-mata bahwa itulah satu-satunya pedoman, tidak. Dan itu memang majelis hakim pasti akan menggunakan dari segala aspek, ya, dan itu kewenangan dari majelis hakim. Tentunya seperti itu. Artinya mau digunakan atau tidak menyalahi aturan gitu ya? Ya memang kalau memang dianggap bahwa bisa digunakan akan menggunakan seperti itu, karena batas minimal dari jumlah ganti rugi kan seperti itu kan, sehingga seberapa 10 ini menjadi hukumannya sekian, itu salah satu pedoman aja untuk disikapi. Tapi tentunya itu bukan satu-satunya yang dipakai pertimbangan majelis hakim, ya bukan satu-satunya, sehingga digunakan boleh, tidak juga kalau itu menyimpang pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kiranya akan mengeringan atau memperberat pidananya itu sendiri. Ya. Pak Mulia, dari CNN Pak itu yang balik lagi ke harta kan sudah ada pisah harta tuh dari pengacaranya Sandra Dewi, mereka sudah pisah harta tapi tetap dibukukan oleh negara jaksa, itu juga yang akan dilelang nanti semuanya 410 miliar. Apapun yang telah disita dan masuk sebagai barang bukti dalam perkara ini tentunya itu akan sebagai, kalau dia tidak bisa mengganti itu akan kecuali kalau memang sudah ada betul-betul dirampas ya. Kalau sebagai uang pengganti
harta pribadi apapun itu akan dipakai dijual lelang dan hasilnya untuk mengganti uang itu. Walaupun itu atas nama Sandra Dewi ya Pak ya? Ya, itu seperti yang disita ini di perkembangan hukumnya seperti apa? Kalau itu sebagai barang bukti dan terbukti terkait dengan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana terbukti dalam putusan pidananya, tentunya itulah yang akan digunakan ya di dalam pertimbangan hukum itu. Ya kalau memang itu tidak terkait pasti akan dikeluarkan oleh majelis hakim barang bukti itu. Kemudian izin penegasan, kan tempo hari putus vonis dengan hakim ini juga ditanggapi oleh Pak Presiden gitu ya. Ya. Nah, dan Pak Presiden itu menyampaikan bahwa itu harus hukum 50 tahun ya gitu. Ya dengan tafsir mungkin yang hukum seberat-beratnya. Nah, pertanyaannya apakah ya semacam atensi dari Presiden ini turut ya katakan mendorong hukuman berat 20 tahun atau emang murni berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan? Seperti saya sampaikan tadi ya, namanya hakim dalam mutus itu berpedoman pada suatu aturan hukum yang berlaku. Untuk pidana penjara di Indonesia itu ada 15 tahun ditambah sepertiga, maksimal pidana sementara 20 tahun. Ya, bisa seumur hidup dan bisa hukuman mati dengan pasal-pasal tertentu. Sehingga memang dalam hal putusan hakim saya sampaikan itu pertimbangan dari segala secara komprehensif. Jadi tidak hanya semata-mata dalam hal itu, maka satu putusan dengan putusan lain mungkin agak sedikit ada perbedaan karena memang itu filosofinya, sosiologinya memang agak berbeda. Jadi semua dipertimbangkan oleh hakim sehingga hakim menentukan seperti itu. Ya, walaupun nanti bisa beda pendapat juga di Mahkamah Agung, bisa juga Mahkamah Agung dengan mereka. Jadi ini semua akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh ya, secara komprehensif bagaimana hukumnya. Tapi memang hakim tidak bisa menyimpang daripada aturan hukum positif. Ya, hakim dimanapun konvensional tidak bisa menyimpang dari hukum positif. Sekarang semua mengetahui bahwa pidana sementara itu ada 20 tahun, dia 15 tepat sepertiga, atau seumur hidup atau hukuman mati apabila korupsi dilakukan secara dalam keadaan pidana. Artinya putusan ini tidak terpengaruh oleh ujaran Pak Presiden akan 50 tahun ya gitu ya? Ya semua apa yang di dalam berkas ini ya, dan ini pendapat majelisnya dengan pertimbangan dengan musyawarah hukumnya seperti itu. Ya. Jadi tidak semata-mata berkas, semata-mata ini, tapi juga dipertimbangkan dari segala aspek. Ya, saya kira begitu. Jadi kemudian tidak ada tangan HC dan guru HC dan pengacaranya dan tidak ada tangan hari ini mungkin alasannya Tidak datang. ya mungkin karena ada choice dia Memang di pengadilan tinggi ini memang tidak menghadirkan ya. Perdata juga tidak menghadirkan penggugat tergugat, pidana juga tidak menghadirkan siapapun. Sidang ulangan ini adalah berkas. Putusannya adalah dibacakan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Dan di pengadilan tinggi ini diberkati oleh Pak Kapolri terbuka untuk umum, disebutkan di ladang, dipersiapkan di ladang dan dibolehkan seperti ini. Ya. Saudara bisa meliput pembacaannya, dibacakan semuanya. Ini adalah suatu lompatan kebaruan sebetulnya untuk pengadilan tinggi kan. Jarang ada putusan pengadilan di Sumatera seperti ini dibacakan di depan umum, terbuka untuk umum. Ini adalah suatu hal untuk menerima aspirasi publik bahwa kita betul-betul transparansi, tidak ada suatu hal yang kita tutupi. Ya, begitu kita putuskan, kita share, kita ajukan semua untuk adanya transparansi dan keterbukaan publik. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan secara hukumnya. Yang mulia izin kalau untuk polisnya Helena Lim sendiri berapa ya? Untuk Helena itu dakwanya pasal 2 ya, dan ketentuannya juga itu pidananya tuntutan ada 8 tahun, denda 1 M, subsidi 1 tahun, uang penggantian 210 miliar. Putusan PN-nya adalah 5 tahun, dendanya juga 150 juta, subsidi 6 bulan, uang penggantian 900 juta, subsidi 1 tahun. Untuk putusan PT-nya naik menjadi 10 tahun, denda 1 M, subsidi 6 bulan, uang pengganti 900 juta, subsidinya 5 tahun. Jadi semua naik. Izin Pak, dari 5 perkara hari ini yang disidangkan Pak, untuk terdakwa sendiri Pak, sementara ditahan di mana saja, lalu kemudian apakah kemudian dari 5 perkara itu terdakwa dalam kondisi sakit atau dalam keadaan sehat semua Pak?
Dalam hal ini tidak ada surat apapun yang masuk di pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwanya sedang sakit atau apa. Nggak ada dimasukkan. Jadi semuanya sebagaimana berat semuanya dalam keadaan sehat. Itu penahanan di mana saja? Kalau untuk penahanan sebagaimana tahanan yang diputuskan dalam hal ini kita juga sebagaimana dalam tegas. Yang penting dalam tahanan rumah tahanan negara. Apakah itu di rumah tahanan negara Kejaksaan Agung atau rumah tahanan negara biasa? Ya, atau di Salimba kita juga. Pokoknya ditahan dalam rumah tahanan negara. Untuk yang satunya yang terdakwa dalam kondisi sakit Pak. Siapa yang kondisi sakit tidak ada masukan dari kita, tidak ada laporan dari kita, dan memang tidak menghambat jalannya persidangan. Terima kasih Pak. Saya kira cukup. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih atas dari produk sekalian. Mudah-mudahan apa putusan ini bisa menjadi pembelajaran ya dari kita semua, sehingga kita akan ke depan menjadi lebih baik lagi. Demikian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.